Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Tailwind ya. Tailwind CSS ya. Besok juga Tailwind sih. Jadi Tailwind itu sebenarnya adalah utility first ya. Jadi CSS framework yang sifatnya itu adalah utility first. Maksudnya apa utility first? Di mana kalau yang saya lihat ya, itu sebenarnya dia itu kayak mengconvert semua CSS property itu dijadikan kelas gitu ya. Jadi dijadikan sebuah kelas gitu. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan CSS itu ya, CSS itu dia apa namanya? Ada namanya kelas selektor ya. Kayak gini misalkan. Nah, misalkan ini div. Nah, di sini adalah kelas. Nah, di kelas kita bisa bilang begini, box satu, color satu ya. Jadi bisa banyak ya. Artinya eh, misalkan box satu ini dia membentuk kotak gitu ya. Dia kayak ngasih border gitu. Lalu color ini sebenarnya ya background color ya, background color gitu. Nah, kalau di eh, Tailwind ya, jadi kayak gini. Misal, contoh border hmm, border 1px solid black misalkan. Nah, ini akan dijadikan kayak gini. Ini contoh ya, saya juga kurang hafal sebenarnya sih kalau ini ya, karena dia banyak sih. Jadi banyak hal yang mesti dihafal di Tailwind ya. Jadi nggak mungkin bisa cepat kita. Jadi mesti lihat cheat sheet gitu. Ada namanya cheat sheet sebutannya. Kalau kita mau belajar sesuatu gitu, teh stack gitu ya, namanya cheat sheet. Nah, ada HTML ada cheat sheetnya gitu ya. JavaScript juga ada gitu ya. Python juga ada gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi border ya, strip ya, solid border misalkan black gitu ya. Nah, ini border ada langsung gini, 1px gitu. Nah, jadi dia eh, apa namanya? Di-convert gitu loh. Semua ini di-convert menjadi sebuah kelas. Misalnya lagi ada apa ya, yang lebih mudah gitu ya. Background color. Jadi misalkan background color. Nah, gini ya, background color ini kan blue misalkan gitu ya. Nah, ini di Tailwind dia berubah cuman menjadi BG color ya, blue. Nah, di sini ada 500. Nah, jadi 500 itu adalah intensitas dari warnanya gitu. Intensitas dari warnanya. Yang setahu saya tuh kalau di paling tinggi itu 1000 gitu. Jadi kayak makin makin besar dia makin tua. Kalau makin kecil dia makin muda gitu birunya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bayangan aja ya. Jadi utility first tuh kayak gitu. Jadi dia semua propertinya di CSS diubah menjadi kelas begini. Otomatis kalau bisa nambah ya udah begini lagi. Border misalkan ya, border gini. Nah, ini 1px kayak gitu. Nah, ini apa sih yang kayak gini? Nah, itu ada lagi ya. Ntar kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini, nah ini ya, lihat. Tailwind utilitas itu kayak gini. Jadi semuanya nih background white. Nah, berarti kita tinggal bilang background white ini menjadi kelas BG white. Padding 24 P6. Jadi dua dia nggak tahu ya kalau ini ada satuannya sih P6 ini ada satuannya dia gitu ya. Yang pasti bukan PX ini gitu ya. Nah, border radius jadi rounded gitu. Nah, 12 px itu XL. Nah, gitu ya.
Nah, ini mesti mesti lihat cheat sheet-nya gitu ya, kayak gitu. Box shadow, ya. Nah, ada transition, duration-nya 200, gitu ya, seperti itu. Kenapa kenapa transition? Karena gini, lihat nih, card hover, ya kan? Berarti saat kita melakukan hover, dia berubah nih, gitu. Dia berubah warnanya. Apa? Ya, shadownya ya berubah ya. Gitu. Jadi di sini dibilangnya duration 200, gitu ya. Nah, nah ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau kalian udah kebayang yang tadi saya contohin, itu minus dari Tailwind ya adalah untuk satu komponen itu kelasnya bisa panjang, gitu ya. Kelasnya bisa panjang. Jadi dia memanjang gitu. Kalau kita tambahin kelasnya itu panjang terus gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang Tailwind di React ya. Untuk kali itu kita di sini mau install npm create, eh, bisa nggak sih di sini fight add letters gitu, bisa nggak? Bukan, bukan. npx, bisa nggak? Oke, di sini npm create, fight add letters ya. Yes. Nah, ini ya. Di sini saya coba kasih. Nah, ini biar kita hafal ya caranya. Jadi coba latihan bikin project gitu ya. Di sini Tailwind, di sini React, di sini. Nah, ini JavaScript ya. Saya kebiasaan pakai TypeScript soalnya. Oke, di sini langsung aja install ya. Sembari install, saya juga perlu reminder lagi ya. Sebentar. Nah, jadi pengertian-pengertiannya itu adalah npm. npm itu adalah kepanjangan dari Node Package Manager ya. Nah, Node itu apa? Node adalah JS Engine from V8, V8
ya. Bahasanya adalah JS, gitu ya. Bahasanya adalah JS. Nah, ibarat kata gimana ya? Kasarnya bisa dibilang gitu ya, bisa dibilang eh, JS untuk server gitu. Ya, walaupun menurut saya kayaknya nggak sesederhana itu deh, gitu ya. Cuman untuk lebih memahami, biasanya kan kalau JS itu dia untuk di apa di browser berjalan gitu ya. JS itu untuk di browser, yaitu menggunakan JS DOM kayak kemarin tuh JS DOM gitu ya. Nah, ini Node itu untuk JS tapi untuk di server gitu ya. Kayak Python di server bisa gitu ya. Apalagi misalkan selain Python, Golang di server bisa juga, PHP juga bisa di server gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, yang sejenis sama dia, Node ini ada yang namanya Composer. Composer. Jadi Composer itu adalah package manager. Package manager untuk Laravel. Ya, atau mungkin PHP kali ya. Jadi PHP itu package manajernya namanya Composer gitu ya. Seperti itu. Kalau Python, dia package manajernya pip. Ya, pip. Mungkin ya. Eh, karena biasanya kalau kita mau install kan pip install gitu ya. Kayak gitu. Kalau Golang, apa ya? Lupa saya. Ya, Gomot mungkin. Ya, mungkin kalau ada yang tahu ya, Golang ya. Ya, jadi setiap paket apa ini apa namanya? Biasanya bahasa pemrograman itu dia punya package manager gitu. Tujuannya untuk tujuannya untuk menginstal gitu kan, menginstal eh, library dengan mudah melalui terminal. Selain ini ada lagi nggak? Ada yang lebih apa namanya? Yang lebih general. Ada yang namanya Choco. Ada yang namanya itu kalau di ini eh, Brew. Ya, kalau di Mac itu namanya Brew. Gitu. Biasanya di Mac ya. Apalagi misalkan banyak ya, saya pada lupa sih ya. Ada banyak package manager ya. Jadi semua ini package manager gitu. Nah, ini Node adalah apa namanya? Tadi ya, JS Engine untuk Chrome VX. Jadi JS untuk server gitu ya. Seperti itu. Ada nggak selain Node JS Engine? Ada. Deno, Boon gitu. Jadi itu yang lebih ringan ya. Nah, cuman kenapa belum pada pakai ini? Karena apa ya? Istilahnya namanya masih baru ya. Setahu saya Deno apapun itu masih baru gitu. Seperti itu sih. Ya, dan dukungan juga gitu ya. Kalau kita mau install apa, belum tentu bisa match sama ini, sama teknologinya gitu. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini udah jalan nih guys. Ya, nah ini nama projectnya React Tailwind ya. Seperti biasa ini langsung jalan, udah ada node modulnya gitu ya. Node modul ini ya intinya kalau saya bilang tuh semua yang apa package manager kalau install library, semua library-nya diinstal di node modul gitu. Semua library yang diinstal dari apa namanya dari package manager Node ya, karena kita ngomongin Node ya, itu akan ditaruh di folder Node modul gitu. Ini yang menjadi alasan kenapa folder project yang berbasis Node itu bisa sampai 1 giga ya.
Node modul ini besar banget ininya ya, gitu. Sehingga karena dia besar, di, di beberapa project biasanya sudah di setting di git ignore ya, bahwa node modul tidak boleh di-push ke GitHub, tuh nggak boleh ya, gitu. Karena nanti server GitHub-nya berat gitu. Kita ngupload 1 giga ke GitHub itu berat ya, seperti itu. Oke, lalu di sini indeksnya, HTML-nya ya, dia berjalannya di sini. Nah, semua yang kita lihat tuh di sini, semua yang kita lihat. Nah, mesinnya itu semua akan ada di sini. Jadi semua code yang ada kita tulis di SRC itu nanti dibuat menjadi script yang ada di sini, di main ini, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk ngeset Tailwind-nya, nah ini ya, cara yang kedua ini apa? Ya, sangat dianjurkan ya. Jadi kita coba ini npm install min d Tailwind CSS ya, kita ikutin aja. Di sini kita tambah lagi. Ini Ctrl C dulu deh ya. Ya, sini npm install min d ya. Kalau kita bilang npm install berarti kita mencoba menginstal atau apa, ngedownload sebuah library dari apa? Dari apa namanya, npm.js yang ada di sini nih, npm.js ini ya. Oke. Habis itu di sini Tailwind CSS, Tailwind CSS, Post CSS, apalagi auto auto prefixer, auto prefixer nih ya. Dan saya nginstalnya itu ya, npm ini, install ini di sebuah folder yang ada package JSON-nya. Jadi biasanya kalau misalnya kita nggak ada package JSON di sebuah folder, terus kita bilang npm install. Nah, dia langsung terbuat apa namanya, file package JSON-nya, biasanya langsung terbuat gitu ya, langsung terbuat. Nah, disinilah semua library yang terinstall di project kita ya, gitu. Udah, kalau sudah, habis itu di situ npx tailwind css init bin p. Init bin p. Lalu. Mhm. Hmm. Coba, saya nggak mungkin sih. Ya. Hmm. Coba kita lihat ya, mungkin kurang tepat. Mhm. Coba.
Harusnya ada kayak Tailwind config ini ya. Tailwind config kita lihat di sini. Nah, ini nggak ada nih. Tailwind, oh salah, salah. Salah, sorry, sorry. Salah saya. Ini bukan di sini harusnya. Nah, ini ya. Kita mesti lihat lagi, apa namanya, di mana kita menginstal ya. Ini kita salah nih. Nah, itu ya. Pastikan path-nya itu benar gitu di sini ya. Karena kita harusnya ke sini ke CD React Tailwind ya. Gitu. Oke, kita coba lagi di sini. Nah, ini ya. Gitu. Harusnya ke sini gitu, ke React Tailwind ini. Nah, ini ya. Pakai JSON ya. Dia bakal install di sini. Nah, habis itu tadi apa? Nah, ini ya. Nanti dia harusnya terbuat. Wait, oke, kita lihat dulu. Full configuration coba. Oke, kita tanya dulu ya. Oke, kalau belum bisa, kita coba ini dulu deh, yang pakai cara CDN ya. Sebenarnya tidak disarankan sih, CDN ini. Taruhin CSS. Oke, coba ya. Hmm, di sini kita bilang pakai script ya. CDN, taruhin CSS document. Di sini script ini ya. Terus di sini ada src. Ini ya, ya ini. Nah, setelah itu coba kita coba ya di sini ya. Di app. Nah, ini kita hapus dulu ya seperti biasa. Hapus. Oke.
Nah, setelah itu buka, nah ini ya, misalkan yang ini. Nah ingat ya, kalau di React itu nggak boleh pakai kelas, atribut kelas itu nggak boleh, karena udah terpakai sama sistemnya dia, sama sistem internal React. Nah, kita wajib menggunakan class name sebagai gantinya ya, kayak gitu. Nah, di sini kita tambahin aja teks 3XL. Teks ini 3XL. Tentunya CSS-nya kita hapus dulu mungkin kali ya, biar nggak ini ya. 3XL, font bold. Nah, ini artinya kita ngebold gitu ya. Nah, ini ada dibilang text blue 600. Nah, artinya text blue berarti color blue, cuman blue-nya nggak 100% gitu. Blue-nya itu adalah 600 itunya ya, 0,6 lah ya, kayak gitu. Seperti itulah. Nah, ini. Nah, setelah itu di sini kita coba jalankan. Nah, ini npm. Nah, kenapa kita kalau mau menjalankan ya, itu bisa harus npm run dev, npm run build misalkan. Itu semua tertulis di package.json. Nih, package.json yang ini nih. Nah, ini. Nah, di sini udah ada nih. Kalau dev berarti kita ngejalanin fight aja sebenarnya gitu. Kalau build berarti fight build gitu. Ya. Nah, ini dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau start itu kita nggak perlu bilang npm run start ya, nggak perlu. Cukup npm spasi start gitu ya. Kalau ini dev berarti npm run ini dev gitu ya. Nah, ini portnya ya. Di sini langsung aja klik tampilannya seperti apa. Nah, ini ya, gitu. Di blue-nya, teksnya di bold ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, cuman saya sarankan ini karena nggak berhasil tadi ya, kita nggak ngerti nih kenapa nih, nggak bisa. Nah, ini nanti harusnya harus pakai cara yang ini sebenarnya, gitu ya. Oke, nah di sini coba kita bahas dulu untuk yang eh, banyak. Nah, ini kelas 3 Excel tadi kita udah, nah ini dibilangnya 3 Excel itu adalah 30 px ya, ini 5 Excel adalah 48. Oke, berarti bisa nggak sih kita bilang gini ya, kayak ini, ya udah deh, misalkan ini H1 ya, H1 class name text 3SL, ini 3SL. Nah, tapi di sini misalkan kita bilangnya 6 gitu ya, gitu. Nah, ini adalah teks green, green 800 misalkan. Ini H2 ya, ini H2. Nah, oke. Jadi adalah kayak gini. Karena ini nggak ada tulisannya, so kita bilang, nah seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, terus lagi itu ya untuk, nah ini text base ini berarti kalau kita lihat mungkin ya
besarnya ya, besarnya dia gitu. Jadi ini ini ukuran si huruf ya. Nah, di sini ada banyak nih ukurannya. Ada SS, SM ya, kayak gitu. Nah, di sini kita coba misalkan tambahin, coba di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada teks SM. SM itu artinya small ya, gitu. Nah, kalau mau mau color berarti bilang aja teks gitu ya. Eh color nggak, blue ya, blue. Tapi di sini nah, terus. Nah, itu ya. Itu contohnya. Nah, ini bisa dicoba-coba aja. Ini ya, SM. Terus ukurannya ini, ya ini 600. Nah, kayak gitu. Lihat, warna birunya pun berubah ya, beda ya. Gitu. Seperti itu sih. Oke, apalagi? Mungkin untuk huruf udah ya. Ada lagi, nah, font itu beda ya. Jadi kayak teks itu benar-benar apa ya, tulisannya gitu. Nah, sedangkan font ini lebih ke per satu hurufnya, per satu huruf. Dia tipis kah, normal, semi bold gitu ya, kayak gitu. Nah, ini berarti coba pakai yang font bold ya, font bold. Kayak gini, ini ya, bold di sini berarti font bold ya. Hmm. Nah, ini, gitu ya. Oh, cuman nggak ada warnanya nih. Warnanya ini defaultnya. Ya, ini hitam kan ya? Coba kalau bilangnya hitam gimana? Text black gitu ya. Black. Kalau kalau ini berarti biasa satu satu sen harusnya ya. Oh enggak, berarti yang tadi bukan black berarti ya. Nah, berarti itu gara-gara CSS yang bawaan dari apa? React-nya tadi gitu. Nah, itu bold. Terus apa lagi? Nah, ini adalah posisi ya. Nah, ada yang apa namanya? Div ini eh posisi kiri ya. Kalau nggak bisa, berarti bawaannya mesti kita hapus. Bawaan si React-nya ya. Coba. Misalkan di sini text left. Harusnya gitu sih. Ya. Bisa tuh. Posisi kiri ya. Gitu. Nah, ini adalah posisi kanan. Right. Gitu. Nah, ini bisa kita eh, uppercase. Ini lowercase. Tuh ya, bisa ya. Oke. Itu tulisan. Lanjut lagi.
Nah ini ya, ada yang namanya spacing. Ya, itu ada padding semua, padding nol semua. Nah dia 8 ini nih apa standarnya? Saya juga kurang tahu tuh itu. Sebenarnya setahu saya itu ada satuannya sebenarnya dia. Ya, ada berapa? Jadi berapa satuan sama dengan berapa px itu? Kayak sentimeter ya, atau meter ke sentimeter misalnya. Nah, pixel itu kayak sentimeternya. Meternya ini saya nggak tahu nih. Nah ini satuannya apa gitu ya? Gitu. Oke. Berarti misalkan kita bilang begini di div, ya kan? Kalau mau bikin box berarti coba class name ya. Apa namanya? Border. Nah ini saya lupa nih. Bentar. eh kita ke Tailwind cheat sheet dulu ya. Tailwind cheat sheet ya. Nah di sini juga apa beberapa website tuh ada kayak bisa kayak ada fitur pencariannya gitu. Ya. Nah ini ya. Contoh misalkan border. Nah ini ya. Border itu adalah box sizing ya. Coba. Nah di sini ada box border, border box ya. Kelasnya border box ya. Berarti box border gitu ya. Box border. Nah ada untuk tinggi dan jadi nah itu ya. H5 misalkan. H5 W5 gitu ya. H5 W5. Nah gitu ya. Nah ini harusnya udah ketahuan nih. Belum? Oke. Berarti box colornya gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita coba cari box color ya. Ya benar. Color, border color tuh bisa. Nah ini ya. Border gray, border black gitu ya. Border black. Nah betul. Border black. Ada. Oke. Kalau misalkan BG-nya. Ini BG color. Misalkan red 500 ada nggak ada berarti nah ini ya harus biasanya kita ke sini berarti. Background hmm, oke BG color ya BG color coba. Nah ini oh BG doang BG aja ya BG doang. Nah ini di sini ya. Nah ini coba kenapa H5 apa wait width ini width 20 px padahal itu. Oh kecil ya 20 px ya. Iya 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 iya. Iya. Nah bisa begini sebenarnya. Daripada begini, kita bisa kayak gini. Misalkan 200 px, nah gitu. Jadi kalau misalkan kita pasti, ya udah pakainya begini.
200 px. Harusnya bisa sih. Nah, gitu. Ya, jadi pakai apa? Bracket gitu. Apa namanya itu ya? Kurung siku, ya, kurung siku. Nggak juga sih, kurung kotak ya, kurung kotak. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus di situ kita bilang padding ya. Nah, berarti di sini kita coba tampilin sebuah tulisan box satu ya. Box di sini. Di sini ada div lagi. Nggak deh, nggak deh. Kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kayak gini aja. Nanti kita mau ngasih padding misalkan gitu ya. Kita mau ngasih padding kayak gini. Nah ini ya. Ini nggak usah. Ini bisa kita bilang ini sih color atau text white gitu ya. Ini, ini. Jadinya dia tulisannya white. Terus kita bilang P berapa misalkan paddingnya. Misalkan 50. Nah, kita begini 50 px. Nah, dia jadi ke bawah. Nah, kalau kayak gini berarti atas bawah kanan kiri sebenarnya dia kena paddingnya gitu ya. Cuman nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, kalau mau kelihatan banget sih, itu berarti si dia ini harus dikasih kayak semacam border gitu ya. Tapi bisa kebayang lah ya, border gitu. Padding, ini padding berarti 50 atas bawah kanan kiri. Nah, ada dia ngasih tahu cara kalau misalkan nggak semua gitu ya. Nah, kalau nggak semua, misalkan saya maunya itu adalah atas bawah ya. Nah, kalau atas bawah itu Y, aksis Y. Gitu. Nah ini, nggak ada perubahan ya, karena 50. Kecuali kalau misalkan saya bilang 100 itu kena sih, kena banget ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang kayak margin, nah itu ada MX, ada MY. Nah, padding, ada PX, ada PY. Gitu. Nah, kalau misalkan satu-satu, dia itu jatuhnya, bentar, margin atas. Nah, lihat deh, itu ada T. Berarti artinya apa? Margin top, MT, strip, berapa BX gitu. Ya. Jadi di sini saya jelaskan ya. Nah ini ya. Nah ini kan konten. Nah kalau saya bilang di sini M, M, Y gitu ya. Nah sama aja kayak bilang MT. Nah MY itu semuanya kena atas bawah. MY atas dan bawah. Nah berarti yang kena adalah MT dan margin bottom, MB, MB gitu ya. Nah kalau apa X berarti, nah ini MX berarti aksis, X aksis gitu. Oke. Nah, gitu ya. Di sini selain MX ada yang namanya ML ya, Mobile Legend, Left ya. Nah, ada yang namanya ML gitu. Sama ya. Nanti ada P, PT, PB, PR, PL, PX gitu ya. Seperti itu caranya. Cara memahaminya ya. Apalagi nih?
Nah, ini untuk flex ya, ya, flex. Coba misalkan di sini saya tambahin di sini class name flex ya, flex. Kalau saya bilang ini, oh ini ya. Kalau kayak gini biasanya masih ke bawah sih harusnya. Ini kan box ini ya. Walaupun dia flex tapi harusnya masih oh udah ya gitu. Nah, terus saya bilang di sini gap gap 2. Nah, gitu ya. Mudah kan jadinya seperti itu. Ya otomatis kalau flash itu dia langsung eh, apa ke ke kanan ya, ke samping gitu. Oke, apalagi grid calls ya, sama aja harusnya. Bentar. Nah, ini biar lebih keren ya. Sekalian belajar React-nya juga. Ya udah, saya bikin satu folder namanya komponen gitu ya. Namanya components kayak gini. Nah, setelah itu eh di sini saya bilang box.jsx. Export default function function box. Begini ya. Nah, di sini tinggal kita ambil aja boxnya gitu ya. Nah, ini tinggal kita apa? Return. Nah, kayak gini ya. So, gimana cara ngambil si dia ke halaman FJS? Caranya tinggal kita import aja. Import box. Nah, ini. Import box. Betul. Di sini tinggal kita bilang aja box. Nah, gini. Dan itu kalau komponen wajib ya menggunakan huruf besar gitu. Apakah biar nggak error? Nggak. Bukan. Lebih ke standar aja, standar penulisan biar kita tahu. Kalau ini kayak komponen buatan kita sendiri sama tag bawaan HTML gitu. Bisa dibedain ya lihat. Kalau bawaan buatan kita sendiri warna hijau di sini ya. Kalau tag itu dia biru ya. Tag bawaan HTML dia biru. Nah, di sini class name-nya adalah grid. Grid ya. Grid apa namanya? Apa itu? Grid call 3 ya. Grid aja deh. Grid gap 6 gitu. Grid gap 6. Udah di sini panggil ya. Nah, kayak gini. Kita lihat apakah sama. Beda ya. Beda. Oh, sebentar. Sebentar. Gimana caranya grid calls 3 ya. Nah, ini ya. Kayak gitu. Karena gapnya tadi 6 ya. Udah gapnya 2 gitu misalnya. Ya, kayak gitu ya. Apa karena ini ya? Grid calls 3 ya. Coba kalau 2. Oh, kalau satu makin jauh. Ke bawah jadinya. Ke bawah ya. Berarti kalau grid calls 12 makin dekat. Ya, gitu. Grid call 6 makin dekat. Dekat. Cuman dia ini ya. 8 dia makin dekat. Kalau 4 dia agak sedikit menjauh.
gitu. Ya, seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini kalau mau men-centering ya. Nah ini biasanya kita kalau belajar CSS ini paling sering dicari nih. Nah di sini kita coba eh, apa namanya di sini div ya, eh, ada kelas di sini, kelas name ya. Kelas name-nya di sini adalah max. Nah ini adalah berarti width-nya itu sepanjang parent artinya ya. Width-nya sepanjang parent. Max width itu adalah apa namanya? Artinya adalah width-nya 100%. Ya, width-nya 100%. 100% kalau kalau dibilang persen, artinya itu adalah berapa persen dari panjangnya si parent, gitu ya. Contoh gini, di sini ya. Nah, ini ada parent, ada children. Gini, misalkan di sini ya. Nah, kalau kita bilang di sini weight, width gitu ya. Kayak gini deh misalkan, biar tahu aja. Berarti sepanjang orang tua ini parentnya. Nah, gini, gitu ya. Nah, misalkan ada lagi, tapi W-nya itu adalah 50. Ya, berarti sepanjang 50 aja. Hmm. Itu persen ya, persen. Nah, ini biasanya kunci dari eh, responsif ya. Responsif persen itu dari sini gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya, W MX sebentar. 6XL. 6XL. Oh, ini itu ya huruf ya. Oke, oke. Ini di sini 6XL. Terus ada Max MX Auto ya. Nah, kita lihat lagi di sini, di sini. MS itu ini kan, S asis. Berarti secara kanan dan kiri dia auto, ngerti nggak? Jadi biasanya kalau dibilang auto, dia itu artinya si kanan dan kirinya tuh menyesuaikan supaya kontennya tuh ke tengah gitu. Berapa panjang konten, misalkan terhadap si siapa namanya, terhadap si parent gitu ya. Nah itu sama dia dihitung. Misalkan panjangnya si parent ya, panjangnya si parent nih yang kayak gini nih ya. Ini parent nih. Ya. Ini misalkan kita ngomongnya 600 lah ya, 600, 600 px. Nah, si ini ya, children-nya misalkan 200 gitu. Misalkan aja nih. Nah, kalau dibilang MX strip auto ya, maka secara X axis kanan kiri dia tuh bisa main, ya kan? Berarti kalau panjangnya 200, sisanya berapa? 400. Nah, 400 dibagi dua. Gitu caranya. Jadi di sini MX Auto 200 px, di sini 200 px. Gitu. Oke. Misalkan di sini 250. Ini ya. Nah, dikurangin dulu. 600 dikurang 250. Berapa tuh? Sekitar 350 ya. 350. Nah, 350 itu dibagi dua gitu ya. 350 dibagi dua itu menjadi 175. Ya, 175 gitu. Maka kanan kirinya itu menjadi 175.
Gitu. Itu adalah MX auto, ya. Kayak kita bilang margin right auto, margin left auto, sama aja, gitu ya, sama aja. Oke, terus ada apa lagi di situ? PX-nya 4. PX berarti P-axis ya, P-axis, padding, padding. Ya, dia paddingnya sebanyak 4, gitu ya. Ini, ini, ya. Nah ini, tengah dia, ya. Gitu. Walaupun sebenarnya udah ke tengah sih gara-gara itu ya bawaannya. Coba kalau kita hapus misalkan ini, nah ini yang bikin dia ke tengah itu, bentar, marginal auto benar. Nah ini tersalign center. Nah, ini kalau misalkan saya ilangin gini, harusnya, nah hasilnya gitu, ya. Ya. Oke, ini, nah ini dia sih, ini dia jadi pertama mungkin kita mau lihat dulu ya, dia eh, di sini, nah ini ya, ini saya nggak ngerti, ini kayaknya nggak gini deh. Nah ini sih begitu ya sih, sama aja ya. Width-nya itu max gitu, mungkin gitu kali ya, width W max. Nah gitu maksudnya, width-nya max gitu, balik ya, bukan max W, bukan gitu ya. Oke, apalagi yang kita pelajarin. Nah, ini color ya. Nah, kita bisa mengcolorkan teks dan background. Karena konten itu adalah teks ya, gitu. Konten itu bisa teks, bisa gambar. Nah, jadi kalau misalnya masih masih teks, dia masih belum itu, belum konten, gitu ya. Nah, ini tadi kita sebenarnya udah belajar ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang background. Nah, background kalau kayak gini bisa nih. BG ya, Aqua. Nah, bisa nggak? Saya nggak tahu ya apakah ada penamaan-penamaan yang kayak CSS gitu ya. Aqua gini. Nah, kalau saya tulis Aqua ada nggak dia? Oh nggak ada. Berarti nggak bisa. Blue deh. Blue 500. Ini umum sih biasanya tuh. Berarti ini panjang cuma segini nih. Panjang senternya. Gitu ya. Cuman, iya maksudnya cuman sepanjang konten gitu ya. Sepanjang kontennya gitu. Seperti itu. Oke. Apalagi, oh ada gradient juga ya. Coba ya. Misalkan saya punya box. Hmm, boxnya udah kena ya. Nah, hmm, kita buat deh di sini. Buatnya card aja ya. Bebas ini. Card.jsx gitu ya. Ya udah, di sini export default card. Ini adalah function gitu maksudnya. Sekalian kita belajar React juga gitu ya. Nah, di sini ada props. Misalkan ini title gitu ya, title aja. Nah, di return saya di sini kasih div kayak gini. Lalu saya kasih div. Nah, sebentar, nggak usah ya. Jadi gini aja, kayak gini. Nah, ini title dan class name ya, class name gitu.
Kelas name. Nah, ini di structuring namanya. Jadi nanti di sini passing, ya kan? Yang pertama kali ini adalah kelas name, kayak gini. Lalu di sini ada title ya. Ini title-nya, ya kayak gini aja lah ya. Dah, sesimpel itu aja. Nah, lalu di sini saya panggil card, import card ini from ini ya. Nah, di sini saya bilang, nah, cardnya begini, card. Kan dia nggak ada CSS, nggak ada CSS. Nah, ini saya bilang di sini kita misalkan card satu gitu. Nah, kelas name ya, saya tulis di sini. Nah, tadi apa? BG gradient, BG gradient tuh, coba ya tulis ya, BG gradient to L from blue 500 to purple 600, purple 600 ini ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini, nah lihat panjang dia ya. Nah, berarti gimana caranya supaya dia nggak panjang ini? Tambahin lagi, H biasa 200, gini, strip 200 px ini, dan W strip 200 px, sama ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada gradiennya dia ya. Nah, ini bisa nih kita bilang misalkan color, nah ini text white gitu ya. Text tuh, begitu ya. Terus tadi apa? Nah, itu ya gradient. Terus di sini ada border rounded shadow ya. Nah, di sini saya tambahin kata lagi. Hmm, Nah, ini yang saya nggak suka dari Tailwind sih. Lihat deh, makin panjang ya dia. Nah, ini bisa aja sih bikin gini sih. Kayak uh, card default gitu ya. Ini card CSS itu. Saya bikin aja di sini. Fonts, card, CSS, yang ini. Nah, jadi di sini card CSS. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau mau nambahin, tinggal kayak gini aja. Nah, gitu loh. Maksudnya gitu sih. Ya. Nah, di sini ada card 2 ya. Card 2. Di situ ada shadow ya, apa? Shadow. Border, border black. Kita tambahin di sini. Nah, ini dia kasih spasi ya. Border black. Biar kelihatan. Coba 1000.
Kayaknya beda deh kalau border black. Bentar. Border black 500 gitu. Ada? Nggak ada juga. Bentar. Oh, karena kita belum ngasih ininya ya, border width misalkan. Nah, mungkin di sini pasti 5px. Border solid. Udah? Udah. Hmm. Nah, border. Border 8. Nah, ini ya. Tuh. Cuman di sini solid black 500. Kalau saya bilang black doang, harusnya, nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Tuh, kasih border. Apalagi eh, shadow. Ya. Saya tambahin lagi di sini. Card, gitu. Ini kasih aja sih. Tuh, kayak gini ya. Flex, gap, 6. Biar kelihatan bedanya. Terus di sini ada yang namanya title. 3 ya. Di sini kelas name, samain lagi. Tapi tambahin di sini. Nah, untuk nambahin shadow, berarti apa? Ini tinggal ada rounded ya, rounded XL, rounded XL, shadow LG, rounded XL. Ini namanya border radius ya, tuh border radius ya. Oh, gitu. Ya, apalagi. Nah ini, ya ini cara lengkapnya. Nah ini coba deh, coba ya. Nah ini kartnya beda ya. Kartnya saya titel kart 4 ya. Kart 4, nggak usah pakai kart CSS itu, langsung aja. Bisa nggak? Nah ini, satu ya. Rata-rata kart kayak gini. Nah, tuh. Jadi yang main adalah shadow-nya. Untuk ini shadow-nya nggak kelihatan. Wait, shadow LG, shadow. Tapi shadow LG nggak ini. Sudah.
Gak ada di sini. Udah. Ya, kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Hard, ya, rounded, dan sebagainya. Nah, ada flexbox, ya. Mungkin kita istirahat dulu ya, 5 menit aja. Iya, 5 menit dulu ya, guys. Bentar. Ya, nah di sini coba kita pakai apa flex untuk membuat sebuah navbar gitu ya. Berarti situ flex item center justify between px 6 p4 ya. Kita coba. Kalau navbar biasanya di sini ya. Jadi di sini ada ya sebenarnya bagusnya sih kalau kita pertama bikin dulu di komponen ini ya. Navbar.jsx ya, export default function begini, tuple nav ini ya. Tadi ada class name flex item ya, eh PY6 PX4 enggak bener ya, PY4 bener, PY4 PX6 6 justify between justify between ini ya. Oh ini item center, items center gitu ya. Nah sini span class name text XL, misalkan di sini Adi gitu ya. Mungkin itu logo maksudnya gitu ya. Di sini span, terus di situ ada class brand ya. Eh class name font bold brand gini ya, kayak gitu. Oh dia di dalam flex item center gap 3 ya. Jadi di dalam sini ada div begini, begini. Flex items flex bukan. Item centers gap 3 div kayak gini, flex gap. Nah, jadi kayaknya dibagi 3 bagian ya. Flex lagi, flex, gap 3. Ini kayaknya 6. Ini kayaknya buat menunya sih, buat menunya ya. Nah, di situ kayaknya ada URLI nggak sih? Oh enggak ya. Ini langsung A ya, fitur, harga, daftar gitu ya. Gitu. A, fitur, begini, daftar, fitur, harga. Nah, di situ ada button. Sini ada daftar ya. Teks, gray 600. Nah ini ya.
hover text blue, hover berarti waktu dia di hover text blue 600 samain ya. BG blue 600 di sini pas name-nya BG blue 600 text white PX PY2 PX 4 PY2 PX 4 PY2. Nah, berarti tahu ya di sini ya. Berarti ada padding X asis atas bawah ya, atas bawah 4 PY X itu kanan kiri, sorry. Kanan kiri asis kanan kiri, PY atas bawah ya, asis atas bawah gitu. Terus rounded LG ya. Gitu. Berarti ini border radius sebenarnya gitu. Dah, maafnya sampai situ. Berarti ini kita coba import ya. Di sini import navbar. Di sini ada navbar. Nah, gitu ya. Harusnya nah kayak gini ya. Cuma dia backgroundnya nggak ada ya. Emang nggak ada kah backgroundnya? Sebentar, sebentar. Nggak ada ya. Backgroundnya, kita bisa kasih misalkan eh ini ya. Nah ini nih. Ah, 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 ah. Atau border ya. Nah ini border ya. Border eh border black atau grey, grey, grey. Terus di sini border kayak gini. Border color, kok color sih? Width ya. Border width itu tadi apa sih dibilangnya? Sebentar. Ah, ada border 8. Berarti di sini border 2 deh ya. Gitu. Belum sih harusnya. Belum kelihatan. Oh nih, udah kelihatan sedikit ya. Kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau kalau lebih ini lagi itu sih apa namanya? Ini tuh bordernya atas bawah aja gitu, ya. Atas bawah aja. Jadi kalau mau di sini border Y itu bukan sih? Ya, ini juga sama. Y atas bawah aja gitu. Nah, jadi apa? eh nggak nggak ini ya sama yang batas ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini bisa aja nih yang ini. Ya, ini nanti kita bisa bikin padding gitu ya. Kayak gitu. Biar nggak nempel gitu. Ya, itu nav. Kalau cardnya tadi apa? Nah ini ya, card ini saya bikinnya my card aja deh. Nama komponennya itu adalah new file ya. Di sini my card ya, my card dot JSX. Jadi biasa, ini apalin aja nih ya. Export default function my card. Nah, ya di sini return ya. Tadi di situ apa? Dia, nah ini ya, kartu berjajar katanya. Berarti di situ flag 1 min w 200 px. Lihat, min W berarti min width artinya. Oh yang tadi artinya max width ya, bener ya, max width. Dia maksimalnya bersekian gitu maksudnya ya. Kayak gitu. Min width ya 200.
Jadi kalau misalkan kontennya kurang dari 200, dia tetap panjangnya 200 itu maksudnya. Ya, itu tapi min width ya. Nah, kalau max width berarti kalau misalkan dia kontennya panjangnya lebih dari 200 ya, maka otomatis kontennya ngalah jadinya. Berarti tulisannya jadi agak dia jadi ke bawah dia. Tulisannya jadi ke bawah gitu. Ya. Oke, apalagi? Tag satu min width ya. Udah. Di sini div dulu. Class name flex satu min w 200 px ini bg white bg white pm padding padding 6 maksudnya padding 6. Ingat semua padding berarti ya, semua padding. Padding 6 rounded XL border radius 12 px. Kalau XL itu 12 px berarti. Gitu. Terus ada shadow. Nah, di sini kata-katanya ada kartu ya. Berarti di sini saya bilangnya props. Nah, di sini props dot title. Nah, loh, bedanya apa sama yang destructory tadi? Bedanya, ini kalau dia masuk selain title dan class name, akan tertolak, percuma. Ngerti nggak? Yang dibaca hanya dua ini doang. Tapi, kalau misalkan ini, berarti semuanya kebaca, gitu. Kepake. Ya, props itu ya. Jadi, semua props itu nanti akan masuk semua, gitu. Ya, kayak gitu sih. Oke. Cuman cara penulisan sih. Kalau misalkan dia props, berarti harus bilang props.title. Gitu. Kalau misalkan sudah destructuring, sebut aja langsung per itemnya gitu ya, per itemnya. Oke, di sini kita lihat eh mungkin maksudnya gini, div ya. Nanti kan ada itunya. Berarti di sini my card. Nah gini. Nah ini belum. Kamu nggak kenapa apa kali? Oke, P1 iya betul ya kayak gitu. Bentar, bentar. Nah di sini tadi class name ya. Ada apa tadi? Flex get 4 flex swap. Nah ini flex get 4 flex swap. Nah ini kalau saya banyakin, nah ini ada titel ya. Titelnya misalkan eh ini ya. Nah, berarti kalau kita coba cek, nah ini, lihat di sini ada kayak tuh, ya. Ini karena si my cardnya, kita lihat tadi berapa berapa px? 200 ya. Segede itu ya, 200 px. Oke. Coba kasih border deh. Nggak terlalu kelihatan kalau nggak kasih border ya. Jadi bordernya seperti biasa, border gray, ya, border 2 ya. Nah, gini. Tuh. Nah, ini kan dua nih. Apa yang terjadi kalau misalkan saya nggak kasih di bagian ini, bentar.
di sini. Ini saya mati dulu ya, flex swapnya saya matiin. Jadi biar tahu guna dari flex swap. My card ini saya tambahin lagi. Ini ya. Nah, lihat. Kalau kayak gini, ukurannya bakal makin mengecil, makin banyak makin mengecil, ya. Nah, padahal sebenarnya harapannya kalau misalkan apa namanya? Banyak, itu tetap harus 200. Solusinya apa? Mesti di ke bawah, gitu kan? Mesti ke bawah, gitu. Ya, mesti ke bawah. So, kita tampilin. Tapi kayaknya ini 200 juga. Coba-coba saya tambahin lagi ya. 200 kayaknya nggak segitu deh. 200 itu panjang. Justru kan ada cuma dua tadi ya, harusnya ya. Dua, nah ini. Nah, ini kan nggak bagus sih kayak gini kan. Akhirnya keluar dia. Tuh. Akhirnya keluar kayak gini kan. Makanya kita butuh yang namanya flex. Wow. Nah, tuh lihat flex swap. Kalau misalkan ada sisanya, ini kan 200, 200, 200 gitu ya. Berarti 200 segini nih. 200 segini, 200 segini, 200 segini gitu kan. Nah, ini dia kalau misalkan dia apa udah nggak sampai 200, ya dia kan max ya, apa min ya, min width tuh ya. Jadi menyesuaikan selama gapnya adalah 3 gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau grid system aman terlindung. Oh, oke. Grid call satu MD grid was. Nah, kalau kita lihat di codingan ini, ini callsnya satu, oke. Kolomnya jadi cuma satu, betul. Nah, kalau MD, maksudnya width-nya, kalau width-nya si layar itu adalah eh, MD, ya maka course jadi 3. Nah, ini gapnya 8 gitu ya. Kayak gitu. So, saya tulis dulu di sini. Oh, ini section ya. Sectionnya center gitu ya. Kalau di luar, section lagi, misalkan. Ini grid ya. Grid call satu MD, grid call 3. Nah, biasain teman-teman. Kalau misalkan ini kan dia kayak berulang ya. Tuh, ya kan? Yang beda adalah cuman kontennya. Ada cepat, tinggi, aman terlindungi, mudah intuitif gitu-gitu ya. Nah, biasakan kalau kayak gini cepat langsung bikin satu komponen gitu ya. Gitu. Ya udah, di sini bilang satu komponen. Nah, kayak gini ya. Jadi jangan sampai kita nulis itu berulang gitu ya. Di dalam eh, di dalam satu halaman gitu. Kayak oh ini kan sebenarnya sama nih, cuman beda konten doang. Nah, langsung cepat. Oh, ini tuh sebenarnya adalah
bisa dijadikan satu komponen. Tinggal diulang aja gitu, ya. Dan tentunya sebenarnya sebenarnya nggak boleh gini sih. Kayak diulang gini nih nggak boleh, ya kan? Nah, berarti caranya gimana? Ya, kita bikin sebuah array nama gitu ya, sebanyak segini, baru di looping pakai map. Itu yang benar, ya. Ini juga sebenarnya kurang-kurang ini ya. Cuman memang ini untuk pembelajaran sih, kayak oh ini bisa beda-beda nih CSS-nya gitu ya. Bisa diginiin, bisa tambahin gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira apalagi sih yang ini? Nah, kayak gini nih. Ini bisa di looping. Banyak dua gitu ya. Cuman kan ini untuk CSS ya, kalau nggak salah. Ya udah, oke deh. Nah, cuman kayak gini nih, harusnya pakai array di map ya. Jadi tinggal di my card gitu ya. Nanti sekalian deh ya. Nah, di sini my feature, feature card sorry. Tinggal tulis lagi di sini export default function ya, feature card. Nah, di sini props, di sini return div, oke. Habis itu grid bgy rounded xl, oke. Berarti di sini ada class name bgy rounded xl, apalagi shadow pinem pinem text center, oke. Dalamnya apalagi text xl, ini class name, apalagi text for xl ya. Terus di sini ada MB4. Dah, baru di sini H3 ya. Di sini H3, sini H3, teks SL, font bold, MB2. Teks XL, font bold, P2 ya. P2 gitu ya. P2 nih. MB2. Berarti margin bottom ya. MB2, margin bottom 2 gitu. Ya. Cepat, performa tinggi. Berarti di sini props title ya. Props title gimana ya? Logo gitu ya. Logo ini props dot title gitu. Habis itu apa lagi? Sama description ya. Last name di sini text gray, apalagi di situ 500. Nah, di sini this gitu. Nah, ini kita tinggal panggil. Pertama kita bikin dulu deh si datanya ya. Cons feature features array gini, kayak gini. Logo, terus memang. Tapi ya udah deh, saya bisa nggak sih kopas gini? Oh, ya udah deh. Apa? Ini gini aja ya. Bold gitu ya. Tulisannya ya, bold gitu. Title, apalagi di situ datanya cepat, cepat, koma. Nah, ini adalah area of object ya. Performa tinggi. Di sini apalagi logo, eh ngomong tuh apa ya? Secure lah ya, secure gitu.
Titel aman, aman, ini des, terlindungi, ini ya. Terus habis itu apa lagi? Di sini logo lagi. eh ini apa sih? Mudah. Globe, globe. eh Mudah, antarmuka, intuitif. Intuitif. Nah, ini. Nah, di sini baru kita ngelakuin import dulu. Feature, card, kayak gini. Udah, langsung di sini kita looping. Dalam sini. Caranya tinggal kita bilang kayak gini, ya. Features dot map, dalamnya ada function callback ya. Ada callback. Di sini langsung kita bilang feature card gitu. Nah, di sini adalah item ya, koma index. Nah, ini index ini tambahin aja di sini key ya. Key eh, index gitu. Lalu di sini ada tiga ya tadi ya. Nah, gini. Setiap kali ada map itu pasti harus ada key ya. Key dan dia kalau bisa nilainya adalah indeks ini ya, gitu. Nah, item berarti gini caranya. Ada title ini item gitu. Apalagi logo sama dengan ini bukan ini item dot title. Di sini item dot logo, habis logo description, item dot description gini ya, seperti itu. Maka kalau kita lihat hasilnya, nah kayak gini kan, seperti itu ya. Artinya jangan sampai kita nulis itu apa namanya, ya itu berulang ya. Nah ini kayak ini berulang gitu. Nah sebenarnya bisa dalam satu komponen gitu. Oke, ini apa lagi? Di sini apa, hover. Nah ini apa, transition ya sebutannya gitu. Nah kalau transition kan lebih mudah sih, lebih mudah dipahami ya. Kalau daripada CSS gitu, transition tuh agak sulit juga sih kalau CSS. Nah di section ini transition ya, itu dia misalkan ya, kelas kayak gini. Apalagi hover scale 105, hover scale transition duration. Nah ini kayaknya kalau 200 berarti 200 milisecond ya. Bentar, wait, ini mana? Loh, loh, loh. Ini. Wait.
Sorry, kehapus nih. Besar saat hover ya. Nah ini, besar saat hover. Oke. Nah, besar saat hover kalau misalkan kita coba, ini ya, tuh. Ini mah itu ya, bukan besar saat hover apa namanya? Kiri ya, transition coba-coba. Hover untuk gelap. Nah, ini ada hover untuk gelap ya, gitu. Terus ada shadow membesar ya. Di sini kita div di sini class name, shadow hover, shadow hover, shadow 2XL ya, transition duration 300. Mana tadi? Shadow membesar. Ini ya. Shadownya nggak ada ini, by the way. Taruh. Shadow. Kelihatan. Coba kita lihat. 2XL transition 2XL 300. Nah, ini kelas name ya harusnya ya. Oke deh. Nah, ini yang lebih penting sih ya. Ini adalah pengenalan dari responsive design ya. Nah, eh ini saya coba bikin sebuah section deh. Section yang dia tuh ada jaraknya gitu ya. Class name. Di class name-nya ini dia ada P, X-nya itu enggak, PY 20 itu dulu. Nah, jadinya agak membesar gitu ya. Oke. Nah, oh ini nih, kelihatan itu tuh. Lihat. Nah, shadow-nya ya kelihatan ya agak apa, kalau dia kita datengin dia hilang gitu. Gitu. Oke. Nah, di sini ada sebutannya tadi apa? Eh, nah ini breakpoint ya namanya, breakpoint. SMB itu adalah kecil. Jadi dari nol sampai eh oh itu di mobile default ya katanya, mobile default oke. Nol 0px sampai 320 sebenarnya. Kalau di sini kelihatan nih. Jadi kita gini klik kanan, inspect ya. Nah, nanti di sini ada di bagian ini nih, yang ini nih. Ini klik aja nih. Tuh. Nah, ini. Ini. Nah, ini mobile. Tuh, mobile. Nah, lihat kalau ini enaknya tuh ya. Bisa kita lihat di sini ya. Kalau di bagian apa? Ini nih, yang udah flex itu udah enak. Dia langsung otomatis dia yang tadinya berbaris itu berjajar secara nyamping. Kalau dikecilin dia jadi ke bawah terus semuanya. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini baru tablet. Kalau ini tablet gitu ya. Dilihat kalau misalkan ini dia nggak apa namanya? Ini kalau nggak salah tadi pakai grid ya, nggak tahu saya. Makanya dia jadi kayak gini nih, ya. Cuman yang bagus ya kayak gini sebenarnya. Dia kalau ngecil, nah dia langsung jadi sebaris gitu ya.
Ini aja sebenarnya udah kebantu kita. Dari kita ngebuat pakai flex itu sebenarnya udah kebantu banget. Cuman kita juga mesti mengetahui breakpoint nih dari responsive design ya. Responsif itu artinya ya ini ya. Nah ini. Tawin kalau sejauh default itu mobile ya. SM tuh 640 px ke atas ya, tablet kecil. Kalau MD 768 ya. Sebenarnya ada sih kayak bukan Taiwan Breakpoint apa ya namanya? Responsive Design Breakpoint. Breakpoint. Tuh 2025 waduh, waduh, Breakpoint. Kalau bentar ya. Breakpoint. Nah ini ya. Jadi dari berapa ke berapa itu mobile gitu. Ya. Dari sini udah ketahuan sih sebenarnya. Kalau yang ini ya, yang itu. Ini 0 sampai 320. 320 sampai 640. 640 sampai berapa gitu. Ya ini 375, ini mobile, masih mobile. Ini udah mobile large. Ini udah tablet nih, 768 gitu. Kadang saya tuh dari sini sebenarnya, tuh laptop segini. Ya, acuannya bisa dari sini sebenarnya. Gitu. Oke, itu ya. Nih ya, text responsif ya. Heading yang besar di desktop. Nah, lihat deh. Kalau MD dia teks 5XL. Jadi ukuran dia ini saya kasih contoh yang ini aja ya, yang di bagian ini aja. Ini saya kasih contoh yang gini. Ini responsif gini kayak gini ya. Nah, eh ini saya taruh di sini. Nah, ini yang nggak kena nih. Tuh. Oke. Nggak apa-apa lah ya H1 ya. Sebenarnya nggak boleh H1 tuh ada dua di dalam satu page tuh nggak boleh. Nah, lihat, ini segini ukurannya di desktop. Tapi kalau misalkan di ini, dia makin mengecil. Tuh, makin mengecil. Ya, kayak gini, kalau segini, ya, segini, segini, segini. Tuh, dia makin besar. Jadi dari sini, LG dia 6 XL, berarti bisa lebih gede lagi. Tuh, gede lagi kan dia? Kecil, kecil, kecil lagi, tuh, kecil lagi, besar, besar lagi. Gitu ya. Itu salah satu contoh dari apa namanya? Salah satu contoh dari responsif, ya, seperti itu. Oke, ya silakan untuk mengerjakan ya responsif. Mungkin coba saya coba kerjain ya nanti ya setelah di sini. Jadi besok bisa dikasih lihat, dipresentasiin kayak gitu. Nah ini ya, paling cheat sheet yang paling bisa dipakai. Ya itu ya, cheat sheetnya bisa dari sini sebenarnya guys. Ya, kayak gitu. Kalau gini, kesalahan umum, kelas tidak berpengaruh. Saya tidak muat. Nah, kalau diingat, kalau di React, itu nggak boleh pakai kelas, itu nggak boleh. Class name. Nah, itu biasanya ya, nggak boleh. Nah, ini ya, ada hover ya, gini, BG Blue, nah, blue-nya nggak pakai E ya, gitu. Mobile first, SM, LD, oh, nah ini ya. Jadi nggak boleh kebalik, misalkan LG dulu, baru MD itu nggak boleh berarti. Harus kecil dulu, ya.
Kayak gitu sih. Kelas terlalu panjang. Nah ini ya, inilah kelemahan dari si apa Tywin ini ya, dia terlalu banyak banyak banget gitu. Makanya pindah ke komponen betul, dibikin satu komponen terbaru gitu ya, seperti itu. Oke, itu kerjaan rumahnya. Yang ini ya, ini proyeknya. Coba di rumah. Terus kita sudah sampai sini. Besok masih Tywin ya. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya Tywin itu lebih ke komponen ya nanti gitu. Jadi ada yang namanya komponen base Tywin. Itu tadi jadi kayak ada banyak lagi CSS framework gitu ya. Sebenarnya bukan CSS framework gitu ya. Jadi kayak komponen base framework gitu. Komponen untuk React gitu ya. Dimana kita langsung pakai aja, tinggal langsung pakai udah. Nggak perlu lagi nulis Tywin gitu dari awal gitu ya. Langsung pakai gitu. Seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tuh lihat tidak ada pertanyaan bodoh. Tentunya pertanyaan yang ini ya, yang telah kita pelajari ya. Gitu. Silakan. Pak, Ya, tanya. ya, Itu nanti dikirim nggak PR-nya di grup WA? iya. Ini kan ini saya kirim ke apa? Kayak biasa. Oh, Saya oke. ya, soalnya pasti kan soalnya ada di slide nih. Nah, slide ini saya kirim gitu ke Oh, dosen. terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba kerjain dulu ya hari ini sehingga besok bisa dipresentasin. Kita akhiri kelas kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang ya.